Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Tadi saya jadi ini ya, jadi juga banyak belajar juga ya Mbak ya, terutama tadi ya. Pastikan diri kita dulu sudah apa ya, upayakan diri kita dulu sudah siap untuk bisa bantu anak gitu ya jadinya ya. Betul Kemudian banget. tadi ada banyak tips juga yang di-share gitu ya, gimana sih biar jaga kesehatan mental anak nih di saat apalagi pandemik seperti ini ya Mbak ya, menantang Betul. sekali pasti untuk ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Gitu. Oke, silakan langsung saja untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin atau memberikan tanggapan atau mau sharing silahkan. Mungkin bisa di chat gitu ya, bisa silahkan diketik di chat atau bisa juga menyampaikannya secara langsung, itu ada tombol reaction di bawah gitu ya, silahkan klik yang bagian tangan dada itu ya, silahkan nanti kemudian kami persilahkan, akan kami unmute, kemudian kami persilahkan untuk memberikan entah pertanyaan atau kemudian mungkin mau sharing atau tanggapan, silahkan. Oke. Oke. Hari ini juga topiknya pas ya, Mbak Mahesti sama Hardiknas. Dari Ki Hajar Dewantoro, semua orang adalah guru, kemudian semua tempat adalah sekolah ya Mbak ya. Betul. Betul ya, jadi momennya pas sekali ini ya juga ya, tanggal 2 Mei. Oke, baik, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau ingin bertanya langsung atau kemudian mau men-sharekan mungkin bagaimana nih, kita tuh sudah di berapa ya, minggu ke berapa ini ya anak-anak sekolah dari rumah ya, hampir 2 bulan ya kalau tidak salah ya. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan nih ya Mbak Nisa ya. Oke, iya, pasti sudah banyak yang dilalui bersama gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Aman, lancar. Kayaknya nggak ada kendala gitu ya untuk proses. Iya ya. Iya, cuma tadi mungkin sedikit biasa sinyal ya Mbak ya, kalau tantangannya memang ini kembali lagi nih kita untuk belajar menjadikan hal ini normal juga mungkin ya. Meeting, kemudian nanti seminar, belajar gitu melalui online, jadi biasanya apa nih, tantangannya adalah terkait sinyal gitu ya, terkait jaringan. Ya, kalau saya melihat data juga sebenarnya Bapak Ibu di sini itu kebanyakan profesinya sebagai pengajar gitu. Mungkin ada sedikit kali yang bisa saya bagi-bagikan gitu ya terhadap terhadap proses belajar silakan Mbak. Bapak Ibu gurunya juga gitu. Ketika kita jadi guru juga, jadi ibu rumah tangga juga, jadi bapak rumah tangga gitu, jadi ibu dan ayah, tentu saja itu challenging banget gitu. Jadi saya juga harus apresiasi luar biasa kepada ibu-ibu guru dan bapak guru yang ada di sini, luar biasa. Jasa-jasa bapak dan ibu guru di sini itu besar banget. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan bapak ibu semuanya. Tips yang pertama yang bisa saya lakukan adalah mungkin kita bisa mencoba untuk memahami segala keterbatasan gitu. Tadi Mbak Mahesti sempat bahas tantangan terbesar dari school from home ini adalah gangguan sinyal gitu ya. Gangguan sinyal, gangguan media pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa juga Bapak Ibu juga sebagai guru bisa memahami keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua nih gitu. Jadi jangan kita harus memaksakan orang tua harus melakukan video call atau orang tua harus belajar dengan gaya belajar yang disampaikan oleh kita gitu. Tapi kita juga harus memahami kalau misal orang tua nggak ada sinyalnya jelek, ya berarti kita coba memberikan alternatif media belajar yang bisa kita sampaikan. Mungkin bisa kita pakai YouTube, mungkin kita bisa pakai video, kita rekam sendiri, kalau misalnya susah ke YouTube juga, kita taruh saja di WhatsApp, sehingga orang tua pun juga memahami dan bisa mempraktikkan secara langsung ke anaknya, berdasarkan contoh yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kayak gitu. Lalu kemudian yang kedua,
kita juga coba realistis kali ya gitu kan. Mhm, mhm. Karena ini pun juga tidak diharapkan sama siapa-siapa, nggak Mhm, diinginkan mhm, siapa-siapa, mhm. dan kita pun juga secara Mhm. pribadi nggak pengen juga gitu. Jadi menurut Mhm, saya mhm, kayaknya betul. kita harus realistis nih. Mhm, Ekspektasi kita mhm, ke anak-anak kita jangan terlalu tinggi. Jangan juga kita mhm, memaksakan kita harus mencapai target yang sudah pernah kita tuliskan di silabus sebelumnya gitu. Mungkin kita bisa sedikit turunin tanpa kita mhm, mengubah mhm, target utamanya kita. Caranya kita turunin, terus mhm. apa namanya, standar minimum penilaian yang kita turunin, karena memang keterbatasan itu Betul, betul. kayak gitu. Ya itu yang kedua. Lalu kemudian yang Mhm, ketiga mhm. terkait dengan jumlah kuantitas tugasnya, gitu. Uh, Mhm, Kalau buat mhm. saya gitu, saya cukup syok sih klien saya ada yang dapat 42 Mhm, mhm, assignment mhm. dalam 1 minggu gitu kan ya. Yang saya pikirkan adalah gimana ya 1 minggu ya? 1 minggu Mhm. 42 assignment gitu kan. Mhm, mhm, Yang saya mhm, mhm. pikirkan itu gimana ya cara gurunya mengoreksi Mhm. tugas-tugas anaknya. Kan Mhm, mhm, nggak mhm. mungkin ya anaknya cuma 5, muridnya cuma 5 kan nggak mungkin gitu. Apalagi kalau misalnya Betul. sepanjang saya jadi psikolog pendidikan gitu, saya pun Mhm. menemui menemui jumlah murid itu paling sedikit tuh 10 sampai 15 anak dikali 42. Waduh banyak banget gitu. Jadi coba Mhm. realistis juga Bapak dan Ibu guru ketika memberikan tugas-tugas kepada anak-anaknya. Kira-kira Mhm. tugas itu bisa dicapai nggak dengan waktu yang sudah Bapak Ibu berikan? Mhm, Kira-kira Bapak dan mhm. Ibu bisa nggak koreksi tugas-tugasnya gitu? Jangan sampai Mhm. tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak kita ini justru memberatkan kita juga pada akhirnya. Dan akhirnya Mhm, nanti kita mhm. sebagai guru nggak lagi sehat mental. Mhm, Kayak gitu. mhm, mhm. Ya, Jadi perlu fleksibel juga ya Mbak Nisa ya? betul, betul. Kita perlu Mhm, fleksibel mhm, karena memang mhm. sifatnya itu dalam kondisi ini kita harus bisa ya bisa legowo lah menerima segala-segala perubahan Mhm. gitu sih. Gitu Mhm, ya. mhm. Dan terakhir kepada Mhm. Bapak Ibu tolong juga dipastikan kalau misalnya bekerja dalam tim dipastikan apakah teman-teman di timnya lain memberikan tugas-tugas yang Mhm. serupa. Mhm, mhm. Gitu. Jangan sampai tugas Mhm. kita itu deadline-nya barengan sama sama teman kita gitu sehingga Mhm, betul. anak-anak jadi bingung, anak-anak Mhm. bingung, dia jadi stres akhirnya Mhm. performanya turun. Performance Iya. turun, kita diprotes sama orang tua, akhirnya kita-kita lagi Mhm. sih yang jadinya Mhm, jelek, mhm, seperti itu sih. mhm. Kembali Gitu. lagi ya, Mbak, Balik ya? lagi Heeh, balik putarannya, lagi ya. seperti Oke, terima kasih Mbak Nisa, ini sudah ada pertanyaan nih Mbak Nisa iya, dari, Ibu Regia gitu ya. oke. Sore Mbak Nisa, bagaimana cara menjadi guru untuk anak bagi orang tua yang sedang mengalami masalah pribadi atau masalah keluarga nih Mbak nih? Oke, Oke. coba. Mhm. Oke, selamat sore Mbak Regia. Mhm. Tadi pertanyaannya terkait dengan gimana caranya ngebantuin anak kita tetap belajar walaupun kita dalam kondisi yang tidak baik juga gitu ya. Mhm, mhm. Bagi saya yang terpenting itu adalah ibu dulu gitu. Mhm. Kalau misalnya ibu sedang mengalami masalah, berarti silakan berfokus pada diri ibu, selesaikan dulu masalah ibu, tugas-tugas terkait anaknya itu bisa didelegasikan kepada orang yang tinggal satu rumah dengan ibu. Kalau Mhm, misalnya mhm. ibu tinggal bersama orang tua, bisa minta tolong kepada orang tua. Kalau ibu tinggal bersama saudara yang ada di saudara kandung atau lain sebagainya, bisa minta tolong sama eh, saudara kita untuk Mhm. membantu proses belajar anak-anak kita, gitu ya. Mhm. Eh, saya nggak tahu ini masalah keluarganya sebesar apa gitu, tapi Mhm. kalau misalnya memang kita sudah coba fokus sama masalahnya kita selesaikan satu persatu, kita uraikan dulu, terus Mhm. tugas Mhm. anak-anak kita delegasikan dulu tanpa mengurangi kasih sayang ya gitu. Ini kita mendelegasikan tugas sekolah saja, Mhm. bukan bukan urusan yang lain gitu. Urusan yang lain tetap ada di Mhm. Mhm. ketika itu sudah dilakukan, harapannya kan anak tetap belajar dengan baik, ibu tetap fokus sama masalah Mhm. ibu. Gitu. Tapi kalau misalnya Mhm. ternyata ibu sudah berusaha menguraikan sendiri masalahnya tidak bisa juga, ya menurut saya Mhm. baiknya ibu jangan pernah sungkan untuk ketemu sama profesional yang tepat di bidangnya. Kalau misalnya masalahnya terkait dengan masalah keuangan, Mhm. berarti Mhm. kita bisa pakai financial planner. Kalau masalahnya dengan Mhm. Mhm. masalah rumah tangga, mungkin kita bisa datang ke psikolog keluarga dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya masalahnya Mhm. terkait dengan masalah pekerjaan, ya kita selesaikan ke ahlinya, ke, Mhm. ke atasan kita, ke psikolog industri dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, baik. Jadi, memang penting untuk mengidentifikasi diri sendiri dulu tadi ya, Mbak, ya, yang Betul. saya tangkap ya. Oke. Kemudian,
bantu atau dibantu juga oleh sekitar yang mungkin bisa didelegasikan gitu ya Mbak ya. Betul. Kemudian jangan sungkan untuk mencari bantuan profesional gitu ya Mbak ya kalau memang sudah merasa tidak tidak hal tadi gitu ya. Betul. Oke, baik. Untuk Bu Regia, bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali atau memberikan tanggapan? Oke, ini sudah ada balasan lagi dari Bu Regia. Baik, terima kasih sangat membantu Mbak Nisa. Oke, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Kemudian juga Mbak Regia. berikutnya, iya. Kemudian berikutnya dari Ibu Ayu Kartika, apa ya Mbak yang perlu dilakukan pertama kali jika anak-anak juga sudah mulai bosan di rumah nih, kemudian sudah kurang fokus untuk belajar, dan Betul. kemudian jadi mulai masuk bulan kedua ini, betul sekali ya tadi ya. Materi yang disampaikan juga akhirnya nggak masuk dan tugas-tugas juga nggak bisa dikerjakan orang tua, soalnya kan juga nggak bisa ya menemani setiap saat karena ada pekerjaan lainnya. Oke, silakan Mbak Nisa. Betul. Kalau saya dapat keluhan seperti ini dari klien saya, biasanya saya menyarankan untuk mengambil jeda dulu gitu. Jadi artinya kita jeda dulu, jangan diisi kegiatan anak-anak kita dengan belajar, tapi kita bisa lakukan hal-hal lain yang mungkin bisa mengembalikan energi anak-anak kita untuk belajar. Caranya gimana? Ajak dia melakukan permainan-permainan. Permainan yang tentunya menyenangkan dan sesuai dengan minatnya mereka. Kalau anak-anak kita suka bermain yang sifatnya gerakan fisik, ya ajaklah mereka untuk tetap melakukan kegiatan fisik, bisa melakukan olahraga, bisa lalu kemudian bisa, kalau anaknya laki-laki bisa main perang-perangan sama bapaknya gitu kan ya, atau mungkin ajarkan dia juga untuk bisa lebih tenang ketika menghadapi segala sesuatu, lalu kemudian ajak anak-anak kita mengutarakan sebenarnya apa yang terjadi di dirinya dia gitu, sehingga pun kita juga bisa membantu nih identifikasi anak kita itu bosan karena apa, gitu ya. Yang pertama itu. Kedua, mungkin karena memang kondisi yang berubah secara mendadak dan tidak diketahui gimana nanti akhirnya gitu, itu juga kan pasti akan membuat guru-guru juga sebenarnya bingung nih ngasih pelajarannya seperti apa, sehingga tugas-tugas yang dikasih tuh langsung materi yang dikasih itu langsung berupa tugas-tugas gitu. Nah, menurut saya kebosanan ini pun juga bisa jadi disebabkan oleh monotonnya jenis metode dan media pembelajaran gitu, sehingga bapak dan ibu ini juga perlu lebih jeli lagi nih, kira-kira anak bapak dan ibu ini gaya belajarnya seperti apa, visualkah, auditorikah, kinestetika gitu. Nah, ketika itu sudah kita berhasil identifikasi dengan baik, kita buatlah metode atau media pembelajaran yang memang sesuai dengan gaya belajarnya dia. Gitu. Jadi pembelajaran pun juga nggak melulu kayak gitu-gitu aja gitu. Biasanya yang saya sampaikan kepada orang tua adalah ibu dan bapak jangan terus-terusan nyalahin anaknya gitu. Anaknya bosan, jangan-jangan itu salahnya di kita. Anaknya nggak ngerti, jangan-jangan salahnya di kita. Jadi coba tolong balik lagi refleksi diri sendiri. Kira-kira kalau kita yang ada di posisi anak kita, kita harusnya seperti apa? Kita pengennya seperti apa? Seperti itu. Oke, makasih Mbak Nisa. Tadi cari tahu dulu ya Mbak ya, bosennya tuh kenapa sih gitu ya. Kemudian kenali juga ya gaya belajar si anak nih seperti apa. Mungkin saya nggak tahu, mungkin momen ini juga semakin membuat saling mengenal gitu ya Mbak ya. Betul. Antara ibu dan anak. Momen yang seperti ini tuh kesempatan emas. Tadi kan kalau misalnya di presentasi saya bilang ini kesempatan emas untuk bapak dan ibu membalas dan membayar utang-utang yang memang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita gitu, dan kesempatan ini tolong manfaatin sebaik-baiknya. Kita nggak akan berharap ada pandemi seperti ini lagi tentunya gitu. Kita berharap hubungan kita yang tadinya renggang sama anak kita itu pasti harapannya bisa jadi lebih erat. Yang tadinya kita tidak mengenal anak kita, harapannya bisa jadi lebih mengenal. Seperti itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Bu Ayu Kartika, semoga sudah menjawab ya Bu ya. Kemudian berikutnya ada lagi dari Ibu Imita Fajriah. Sore Mbak Nisa, bagaimana cara menjembatani cara bersosialisasi untuk anak tunggal dengan situasi sekolah daring saat ini? Bagaimana ya cara memenuhi kebutuhan sosialnya, apalagi terkait situasi daring saat ini selain bermain dengan orang tuanya? Anak tunggal ya Mbak ya. Silakan Mbak Nisa. Iya, ini keluhan semua orang tua saya rasa ya gitu. Jadi memang ya balik lagi sih Bu Mita gitu terkait dengan
sosialisasi memang pertama kali sebenarnya diajarin sama orang tua gitu. Ketika kita merasa kok kayaknya anak kita tuh bosan ya ngobrolnya sama mamahnya, sama papahnya, sama ayah atau bundanya gitu. Yang perlu kita ingat bahwa lingkungan saudara-saudara kita itu kan tidak tertutup cuma pada usia yang tua-tua saja ya. Berarti saya sih menduga atau saya membayangkan sepertinya di keluarga-keluarganya Mbak Mita dan suami, Bu Mita dan suami ini kayaknya ada deh anak-anak yang bisa jadi sebaya atau mungkin di atasnya sedikit yang sudah bisa melakukan komunikasi terhadap kita. Nah, kalau dalam masa seperti ini, physical distancing, udah nggak mungkin kalau saya saranin untuk ketemu atau playdate. Itu mustahil banget gitu Betul, kan ya. betul. Mustahil banget gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kita melakukan komunikasi seperti yang kita lakukan saat ini. Video call, telepon, lalu kemudian ajak anak kita ngobrol sama saudaranya, sama anaknya teman-teman kita gitu. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu seusia saya gitu ya, ibu-ibu misalnya ada yang usianya sesaya, itu kayaknya mulai banyak yang punya anak-anak gitu. Kebetulan juga saya punya teman baru melahirkan, gitu. Kayaknya banyak banget nih teman-teman yang baru melahirkan punya anak, kayaknya itu bisa jadi wahana sih, maksudnya jadi sarana video call, lalu kemudian ajak ngobrol, ajak anak kita bertukar voice note sama anak teman kita atau saudara kita gitu, sehingga kita tidak memutus sosial skills-nya mereka. Kita tetap melatih sosial skills, tapi yang memang dilatihkan kepada kita itu kepada anak kita itu adalah cuman sebatas gimana caranya menginisiasi pembicaraan, gimana caranya merespon pembicaraan, lalu gimana caranya menerima dan mengolah dengan baik informasi yang disampaikan oleh orang lain. Memang sebatas itu pada akhirnya. Sisanya, social skills yang lain itu adalah tugas orang tuanya. Seperti itu, baik, baik. Oke, baik, Bu Nisa. Jadi tetap bisa dilakukan ya, Bu ya, di masa Betul. sekarang pun dengan memanfaatkan teknologi ya, Bu ya. Betul. Oke, semoga terjawab Ibu Imita. Terima kasih. Kemudian Mbak Nisa ada lagi ini Ibu Putri nih. Hai Mbak Nisa dan Mbak Mahesti. Terima kasih banyak materinya ya Mbak. Terima kasih kembali. Sungguh sampai ke hati Mbak. Sungguh sampai ke hati Mbak. Jadi ngerasa banyak salah sama anak Mbak. Mbak Nisa mau tanya, apabila pada saat jam anak belajar dan dia sudah bosan, tidak mau mengerjakan tugas, apakah kita bisa sudahi dan lanjutkan lain kali sesuai mood anak, Mbak? Kemudian, satu lagi, kebetulan anak saya nggak dapat banyak tugas dari sekolah. Selama ini saya memberi anak materi sendiri agar anak tetap belajar di rumah. Apakah boleh seperti ini, Pak? Atau adakah panduan belajar untuk anak usia TK? Terima kasih. Silakan, Mbak Nisa. Oke, terima kasih Bu Putri untuk respon baiknya gitu. Pertanyaannya akan saya jawab satu-satu. Kira-kira yang pertama terkait dengan kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika mood anak sudah tidak baik untuk belajar. Perlu kita sadari Ibu bahwa anak kita itu masing-masing punya daya tahan belajar tersendiri. Masing-masing tuh beda-beda. Nggak mungkin sama setiap anak-anaknya. Yang perlu Ibu pahami, apalagi kalau misalnya anak Ibu adalah usia TK, Ibu harus tahu jam biologis anak Ibu. Kapan anak Ibu itu mulai bosan, seberapa lama sih durasi dia untuk bisa bertahan? 10 menit kah? 20 menit kah? 30 menit kah? Ibu harus memahami itu. Lalu kemudian Ibu juga harus memahami kira-kira kapan dia bisa jadi bad mood. Kondisi-kondisi seperti apa dia bisa bad mood, kondisi seperti apa dia jadi senang. Lalu kemudian Ibu juga harus memahami waktu dia lapar, waktu dia haus dan lain sebagainya, karena itu juga turut membuat atau berkontribusi terhadap kebosanan yang ada di proses belajar anak kita ini. Itu jam biologis. Nah, ketika sudah tidak mood, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau anaknya masih usia TK, Ibu, tugas belajarnya dia itu adalah bermain. Gitu. Jadi tolong pun belajarnya jangan yang membosankan. Berarti harus dilatih lagi nih Bu, kreativitas Ibu seperti apa. Karena kayak misalnya TK belajar untuk belajar matematika misalnya, kita nggak harus pakai 1 tambah 1. Nggak harus pakai angka. Kalau angka itu kan udah konsep abstrak gitu ya, udah konsep yang sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh nalarnya anak-anak. Ibu tuh bisa mengajarkan dengan melatih anak-anak untuk mengurutkan dari benda kecil ke benda yang paling besar. Atau mengajak anak-anak untuk mengelompokkan benda-benda berdasarkan warnanya, berdasarkan bentuknya, gitu. Sehingga anak pun juga nggak kerasa nih, kalau sebenarnya dia lagi belajar. Gitu.
sebenarnya dia lagi nggak belajar, dia cuma lagi main doang gitu. Tapi yang sesungguhnya yang sedang kita lakukan adalah kita lagi mengajarkan konsep-konsep dasar dari pelajaran matematika. Seperti itu. Begitu juga ketika kita mau ngajarin anak kita berbahasa, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita bisa melatihkan anak-anak kita untuk mengetahui nama dan bunyi huruf. Oke. Ya. A gitu ya. A ini bunyinya A. B, apakah bunyinya B? Enggak. B itu enggak bunyinya B, tapi bunyinya B. B. Gitu. Sehingga kita kalau dulu diajarin belajar baca B-A-B, C-A-C, itu salah. Nah, itu salah. Yang benar adalah B-A-B, C-A-C, baca. Gitu. Atau kalau misalnya anaknya masih kecil, belum siap untuk terima materi yang seperti itu, kita mungkin bisa melatih fungsi oral motornya dulu. Caranya gimana? Ibu bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar, yang ada di rumah. Misalnya punya madu atau sirup, olesin aja di sekitar bibir. Latih oral motornya untuk belajar ngomong huruf-huruf tertentu. Huruf-huruf itu kan pasti melibatkan menggunakan lidah kita yang membutuhkan kekuatan otot lidah kita. Olesin sirup atau madu di sekitar bibir, lalu kemudian suruh dia bersihkan menggunakan lidahnya dia. Nah, gitu. Suruh jilat. Oke. Gitu ya. Atau kalau misalnya anak ibu bapak nggak punya alergi terhadap makanan tertentu, mungkin bisa pakai es krim. Es krimnya tapi es krim yang pakai biskuit ya di bawahnya ya, jangan es krim yang bentuknya padat gitu. Kita butuh es krim yang semacam model es krim McD, yang es krim cone-nya McD, supaya anak latih jilat. Dan itu tujuannya untuk melatih oral motornya lebih baik. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meminta atau melatihkan anak-anak kita untuk membunyikan bunyi seperti ini. Oke, diminta mengikuti gitu ya Mbak ya? Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya ini untuk bisa membantu dia lebih hafal untuk mengucapkan secara jelas huruf L, C, C. Terus dan huruf-huruf yang memang membutuhkan interaksi antara lidah dengan langit-langit mulut kita. R, kayak gitu ya. Lalu kemudian kita juga harus melatihkan anak-anak kita gerakan seperti ini. Itu tujuannya buat apa? Buat melatih anak-anak kita untuk bisa lebih jelas ketika dia ngomong B, terus P, kayak gitu. Itu hal-hal yang sederhana untuk melatihkan anak-anak di usia prasekolah. Nah, kalau misalnya terkait dengan boleh nggak saya ngajarin sendiri tanpa ada materi dari sekolah? Boleh banget, Ibu. Justru itu yang diharapkan oleh kami, supaya anak-anak tetap belajar dengan porsinya masing-masing. Terkait dengan media apa yang bisa dilakukan, Ibu bisa cari di Pinterest. Bahannya banyak sekali di Pinterest, tergantung Ibu mau ngajarin apa. Seperti itu, Mbak Mahesti. Oke, makasih Mbak Nisa ya. Oke, ini sebetulnya waktu kita sebenarnya sudah habis ya 15.30, tapi boleh ini mungkin 2 pertanyaan lagi ya Mbak ya? Boleh, silakan. Oke, ada dari Ibu Melati Cesaria. Sore Mbak Nisa, berhubung saya belum punya anak, jadi saya concern banget sama 2 ponakan saya nih, yang ada di Jakarta dan sedang school from home. Dan maaf, kakak saya agak kurang sabar untuk mendampingi anaknya belajar. Dalam kondisi nggak pandemi seperti sekarang aja, kalau ngomong seringnya 8 oktav gitu ya ke anak-anaknya. Dengan sedikit ilmu yang saya punya tentang anak-anak, saya sharing ke kakak saya, tapi kayaknya mental semua. Gimana ya caranya ngasih tahu dia? Oke, saya khawatir ponakan-ponakan saya nanti besarnya jadi punya trauma karena sering dibentak-bentak sama ibunya. Oke, silakan Mbak Nisa. Oke, sore Bu Melati. Sama, saya juga belum punya anak, tapi saya punya beberapa kakak yang cara mengajarnya pun serupa seperti kakak Bu Melati. Tetapi ketika bicara itu sudah tidak lagi ampuh, yang biasanya saya lakukan adalah saya praktekkan langsung di depan mereka.
Kalau di kalau di sini ibu menyebut kakak di Jakarta, dugaan saya adalah ibu berada di kota yang berbeda. Mungkin ibu bisa minta tolong sama anggota keluarga lain yang ada di rumah atau serumah dengan kakak supaya bisa mencontohkan atau bisa membantu mendampingi proses belajar keponakan Ibu Melati gitu, sehingga gini, saya pun juga curiga sebenarnya ada juga nih kendala-kendala yang dialami oleh kakaknya ibu nih, bisa jadi memang kendala terkait dengan sosial emosi dan lain sebagainya, sehingga ketika ada masa belajar seperti ini, kita pun juga kakaknya pun juga nggak siap nih gitu, sehingga akhirnya jadinya yang keluar adalah 8 oktav tadi gitu ya. Minta orang yang ada di rumah untuk mendampingi sehingga proses pembelajarannya pun juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Lalu kemudian selain masalah pendampingan, kita juga harus cek nih, kira-kira identifikasi lagi, kira-kira apa sih yang bikin kakaknya Bu Melati ini naik 8 oktav ketika anaknya nggak nurut perintah gitu. Apa jangan-jangan perintahnya itu kurang konkret? Atau perintahnya kebanyakan dikasih sama kakak ke anaknya gitu kan? Atau bisa jadi perintahnya nggak jelas, gitu ya. Kita aja kan kalau dikasih perintah nggak jelas aja juga kadang-kadang bingung ya mau ngapain gitu. Nah, apalagi ini anak-anak, gitu. Sehingga kita juga harus bantu identifikasi ini masalah utamanya dari mana. Apakah bentuk instruksinya, terus apakah panjang instruksinya, atau gimana gitu. Itu yang harus diidentifikasi dulu sama Bu Melati. Lalu kemudian kalau saran saya sih anjurkan saja kakaknya Bu Melati ini untuk meminta bantuan kepada keluarga terdekat nih, sehingga dia itu bisa membagi pikirannya tidak hanya penuh dengan anaknya saja, tapi dia juga berproses untuk membantu anaknya. Itu seperti pesan saya yang tadi terakhir sebelum saya kasih kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu bukan cuma punya hak mendapat pendidikan yang layak, tapi setiap anak punya hak untuk mengajarkan kedua orang tuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi haknya anak ada dua, dia dapat pelajaran dan dia berhak juga mengajarkan sesuatu yang baik untuk orang tuanya. Karena parenting itu tuh sebenarnya siklus yang tidak akan pernah terputus, dan itu siklusnya take and give, dan itu terus-terusan take and give. Oke, jadi memang take and give terus ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Kemudian lanjut, ini sepertinya masih ada lagi ya. Semoga terjawab ya Ibu Melati ya. Ini masih ada lagi dari Mbak Ayu, Ibu Ayu, sorry tadi. Yang pertama sudah dijawab. Oh iya benar, jadi perlu memposisikan diri kita ya sebagai anak dan dijadikan momen untuk membangun hubungan dengan anak. Terima kasih Mbak. Oh Mbak, saya mau tanya satu lagi. Oke. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak ketika mereka terus menanyakan kapan sih situasi ini akan segera berakhir gitu. Sedangkan kita juga belum tahu sampai kapan ini. Ibu Ayu khawatir nih juga nanti kalau malah jadi nakut-nakutin anak, atau malah sebaliknya memberikan harapan yang juga kurang realistis gitu Mbak Nisa. Gimana Mbak Nisa? Oke, terima kasih Ayu. Bagus banget ya pertanyaannya gitu. Yang mungkin yang saya bisa bantu jawab di sini adalah jangan pernah kita sekali-sekali menjelaskan sesuatu yang tidak valid datanya kepada anak-anak kita. Itu karena anak-anak kita ini yang dia rekam itu adalah hal-hal yang memang pertama kali dia dengar, pertama kali dia lihat, pertama kali dia rasakan, sehingga jangan bercanda nih kalau misalnya ngasih tahu anak-anak kita, jangan juga sembarangan. Nah, ketika proses ini terjadi, ditanya kapan ya situasi ini selesai, masih lama atau enggak ya, masih ini atau enggak ya, kita balik lagi bahwa keadaan ini itu datangnya kan dari Tuhan, gitu ya. Keadaan ini datangnya dari Tuhan. Tidak ada satu orang manusia pun yang mengetahui kapan ini selesai dan kapan ini berakhir, kapan ini mau dimulai lagi, kapan kita juga diambil nyawanya, dan lain sebagainya. Yang perlu kita lakukan itu adalah kita kembalikan lagi ke norma agamanya kita masing-masing. Ajak anak kita untuk kita jelaskan dulu bahwa kondisi ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu yang pertama. Lalu kedua, supaya bisa segera selesai, ayo kita yuk sama-sama berdoa. Yang Muslim bisa ajak sholat 5 waktu, lalu kemudian setelah sholat pun juga kita contohkan berdoa. Yang non-Muslim mungkin kita bisa ajak mereka untuk berdoa dengan caranya masing-masing, gitu, sehingga anak-anak pun itu
bisa jadi lebih masuk nih di logika dia bahwa segala sesuatu itu keputusannya Tuhan, keputusannya Allah gitu, keputusannya yang maha-maha segalanya ini gitu. Jadi kalau kita butuh apa-apa, orang tua itu cuma jadi penyalur aja, cuma jadi jembatannya aja, tapi keputusan utamanya ada di Tuhan kita. Jadi apapun yang mau kita mau ini segera selesai, mau ini semoga nggak jadi banyak korban lagi, ya kita tinggal minta sama Tuhan. Seperti itu. Sambil diajarkan juga kepada anak-anak kita, walaupun kita belum tahu, berarti apa saja yang harus kita lakukan. Supaya kamu tidak menjadi kontributor banyaknya jumlah pasien, gitu kan. Berarti ajarinnya itu berarti ya minimalnya adalah cuci tangan, lalu protokol keluar masuk rumah itu juga harus dikasih tahu ke anaknya, ibu bapaknya juga harus menjalankan itu, anggota keluarga lainnya apabila ada di dalam satu rumah itu pun juga harus menjalankan aturan yang sama, lalu kemudian kita juga ajarkan untuk jaga kesehatan, jaga asupan nutrisi, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi apa ya, mesti direalistiskan juga ya Mbak ya, tetap ya. Tetap. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu, semoga terjawab semua ya Bu. Ini kemudian dari Bu Melati terjawab, terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama Bu Melati. Oke, baik, ada satu lagi nih Bu Nisa, mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya Bapak Ibu ya, karena mohon maaf sudah pukul 15.41 gitu ya. Oke, ini dari Bu Yamita, ini terasa satu lagi. Mbak, terkait stimulus oral sebelumnya, kalau anak dengan bilingual language, gimana ya Mbak cara latih kemampuan oralnya untuk stimulus bicara dan baca? Oke, silakan Mbak Nisa. Oke. Ya, kalau cara stimulasi bicara, di paham psikologi pendidikan gitu, tidak dianjurkan memang untuk menggunakan dua bahasa apabila anak kita belum siap atau belum fasih pada satu bahasa. Itu jadi kalau misal ditanya gimana caranya stimulus bicara dan baca, gitu, pendapat saya mungkin Bu Mita bisa pastikan dulu kira-kira anak ibu dan bapak ini akan lebih siap ke bahasa yang mana. Bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris kah? Kalau misalnya memang lebih siap ke bahasa Indonesia, silakan kita mulai dulu dengan bahasa Indonesia sambil pelan-pelan kita jelaskan nih artinya apa, versi bahasa Inggrisnya seperti apa. Tetapi porsinya pun tidak boleh lebih besar bahasa asingnya. Tapi kalau misalnya ternyata anak ibu dan bapak lebih siap bahasanya bahasa asing, ya berarti silakan ajarkan bahasa asingnya terlebih dahulu. Baru kita masukin bahasa Indonesianya. Cuman yang menantang adalah nantinya ketika kita mengajarkan bahasa asing, tentu saja itu pasti akan menghambat komunikasinya anak-anak kita terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Kecuali kalau ibu dan bapak sudah memastikan bahwa oke, saya mau ngajarin anak saya pakai bahasa asing, lalu kemudian sekolah anak saya juga nantinya akan ada di sekolah internasional, lalu kemudian masa depan anak saya akan sekolahkan di luar negeri, itu silahkan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu dan bapak mengajarkan anaknya dengan dua bahasa atau lebih dari satu bahasa gitu, tapi lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya nggak ada yang bisa bahasa asing, bisanya bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya gitu kan ya, itu pasti akan membuat anak jadi terhambat kan proses komunikasinya. Gitu. Lalu kemudian ibu dan bapak juga nggak punya planning untuk sekolahin ke sekolah internasional. Dibayangin aja di lingkungan sekitarnya dia itu nanti kira-kira orangnya akan lebih banyak menggunakan bahasa apa. Gitu ya. Kalau misalnya sudah terbiasa pakai bahasa asing tapi lingkungannya tidak siap, ya buat apa juga? Itu akan menghambat komunikasinya juga kan. Lalu kemudian ketika tidak ada planning juga untuk bawa dia ke luar negeri, sekolah di luar negeri, ya kasihan juga sih. Gitu. Kalau menurut saya, ajarkan anak sesuai dengan porsinya saja. Jangan juga dipaksakan untuk dua sekaligus gitu, karena kita wajib untuk memilih yang mana yang lebih baik buat anak-anak kita. Terkait dengan stimulus bicara. Terkait dengan stimulus baca, berarti setelah kita tentukan, kita baru ajarkan dulu. Pertama adalah fonologinya, fonem dari masing-masing huruf di dalam versi bahasa asing itu seperti apa. Kalau bahasa Inggris, A itu bacanya A, B, C, D, sampai seterusnya. Gitu ya. Ajarkan itu dulu sehingga anak juga sadar nih, phonological awareness-nya tuh nyangkut di otaknya dia,
Lalu ketika dia mengucapkan pun dia benar, ketika dia membayangkan B itu tuh bentuknya kayak apa ya? Dia dengar B itu bentuknya kayak apa ya? Jangan sampai dia tulis B tuh dalam versi bahasa Indonesia, B dan I. Dia tulis huruf B dan huruf I. Salah kan kalau pakai bahasa Inggris kan? Kayak gitu. Jadinya rancu ya Mbak ya. Jadi rancu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anaknya, kasih sesuai dengan porsinya, kira-kira ke depannya mau seperti apa, itu yang dilakukan Bu Minta. Oke, baik Mbak Nisa, terima kasih tadi ini sekali ya, mungkin bagi kita yang mungkin nanti mau ada rencana gitu ya, disesuaikan ya Mbak ya, dilihat dulu disesuaikan, kemudian sesuaikan kebutuhan, kapasitas gitu ya, kemudian ada planning apa nih ke depannya gitu ya Mbak ya. Betul banget Bu, Mbak Mahes. Oke, terima kasih Bu Imita, terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Mahesti. Oke, terima kasih Sama-sama. Imita, kemudian ada dari Mbak Ayu. Tadi terima kasih Mbak Nisa, jawabannya akan coba diterapkan. Oke, ya, terima kasih. Dari Bu Putri tadi ya, terkait jam biologis anak tadi ya Bu, yang Mbak Nisa ya, dan silahkan bila mau memberikan secara mandiri gitu ya tugas-tugas yang tadi untuk TK. Terima kasih banyak Mbak Nisa dan Mbak Mahesti jawabannya. Sama-sama. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.45 nih Mbak Nisa dan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita masih senang sekali kita sebetulnya ya, cuman memang waktunya sudah habis, mungkin nanti bisa disambung lagi di sesi-sesi berikutnya, mungkin gitu ya Mbak Nisa ya, atau nanti ada topik-topik lagi mungkin setelah Lebaran untuk tanggal 6 nanti ada menjaga kesehatan mental ibu yang bekerja dari rumah di masa pandemi COVID-19 dengan Bu Ajeng. Silahkan kalau Bapak Ibu masih berminat untuk mengikuti, kami persilahkan gitu ya. Oke, cukup mungkin ya. Terima kasih Mbak Nisa atas penyajian materinya tadi terkait gimana sih menjaga kesehatan mental anak saat belajar di rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya Mbak ya. Kemudian kita pastikan dulu diri kita gitu ya, sudah siap untuk bantu anak gitu ya Mbak ya. Lalu semua orang bisa jadi guru, semua tempat bisa jadi sekolah ya Mbak ya, kalau mengingat quotes dari Ki Hajar Dewantoro. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa atas ilmu yang sudah dibagikan, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, kemudian yang sudah memberikan donasinya kemarin. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga materi yang hari ini dibahas semua bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.